dengan suaminya menyakiti seperti itu, gugur nggak sih Pak Ustadz pahala dia untuk mengajak Mbak Evi ini menjadi seorang mualaf? Ya, kalau tentang nggak ada kaitan itu Mas. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Jadi yang pertama tadi mendapatkan kebaikan yang luar biasa karena mampu memberikan penyadaran kepada Mbak Evi sehingga Allah memberikan hidayah pada Mbak Evi akhirnya meliput Islam. Nah, kemudian berikutnya ternyata ya tadi Mas, jangan-jangan memang dia tidak memiliki pemahaman terhadap agama sehingga nggak tahu apa kewajibannya. Jangan-jangan yang difahami kewajiban seorang suami itu hanya nafkah lahir batin saja, tapi ada dimensi pengetahuan. Karena itulah salah satu dari 6 kewajiban pokok seorang suami kepada istrinya itu adalah mendidik. Ya. Kemudian sejauh ini hubungan dengan ibunya Mbak Evi apa? Hubungan suami ini karena kan Relasinya. dia kan udah mulai berubah nih. Nah sehari-harinya gimana nih di rumah dia? Ya itu, kalau misalnya... Karena tadi di awal kan Mbak Evi bilang sampai sempat menghina ibunya Iya, Mbak Evi. menghina. Karena kan Kenapa itu bisa diceritain? itu kan waktu itu saya kan jual rumah ibu. Kemudian saya kasih suami cuma sedikit. Ya mungkin gara-gara saya ngasih uang suami sedikit, mungkin dia marah-marah dan menghina sama mama, menghina ke mama gitu. Artinya gini Pak Ustadz, hak murni dapat dari uang jual rumah kan untuk menantu seperti tidak ada ya Pak Ustadz ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya, kalau tadi yang Mbak Evi mendapatkan jatah kan warisan dari orang tuanya. Iya, orang tuanya warisan. Artinya gini. Itu namanya kalau di dalam sistem bagian warisan namanya harta pokok. Iya. Harta pokok itulah yang namanya pembawa harta yang dibawa oleh harta warisan yang dimiliki oleh ini. Jadi seorang suami tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk itu gitu loh. Nah, artinya dengan di situ Mbak Evi tetap ngasih ke suaminya, artinya kan ada kelogoan dari Mbak Evi, kebaikan dari Mbak saya Evi. kira sudah merupakan, tapi dia justru malah menghina, malah marah. Jadi mungkin dia ingin menguasai semuanya gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seorang suami misalkan mengarahkan, misalkan Ma, misalkan istriku, kamu mendapatkan warisan atau peninggalan dari mamamu, maka sebaiknya kamu investasikan, kamu arahkan supaya tetap bermanfaat, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh kemudian mengambil untuk keperluannya tidak dibolehkan. Oke, Mbak Evi punya anak berapa sama? 2 putri. Punya 2 putri. Nah, sikap suami sama anak-anak gimana sehari-hari? Suami saya cuek sama anak-anak, bahkan kalau ngasih uang juga nggak pernah. Untuk biayain anak-anak nggak pernah. Nggak pernah untuk biayain anak-anak. Makanya saya ngelihat anak-anak saya tuh sedih sekali kan. Kenapa kok punya ayah seperti itu? Oke, nih Pak Ustadz, lagi-lagi nih Pak Ustadz nih. Tambah nih sekarang suaminya nggak menafkahi secara langsung ke anak-anak, bahkan cuek sama anak-anaknya Pak Ustadz. Agama itu kan ketika suami meminang istri menjadi istrinya. Makanya adalah dia secara tidak langsung sedang berakad bahwa tanggung jawab kalau yang selama ini perempuan ini ditanggung jawabi oleh keluarganya, oleh bapak ibunya, maka sekarang adalah tanggung jawabnya dia. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kan ada mungkin dari suami bekerja tapi penghasilannya belum bisa memenuhi semuanya, kemudian seorang istri kemudian berusaha kemudian untuk saling memenuhi untuk keperluan sehari, saya kira itu baik-baik saja. Tetapi kalau lihat kasus tadi sampai suami tidak mulai jarang berikan nafkah, kemudian perhatian anak kemudian tiada atau berkurang, maka ini sesungguhnya ini sesungguhnya bukan termasuk tipe suami yang bertanggung jawab atau yang baik pada keluarganya. Harusnya itu pertanggungjawaban itu artinya apa? Boleh penghasilan kecil, misalkan karena baru diuji kecil, tapi wujud tanggung jawab kepada istrinya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan ikhtiar yang lebih maksimal. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan peningkatan penghasilan, kemudian Allah berikan kecukupan keluarga, Allah berikan kesabaran. Inilah saya kira ikhtiar yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari langit kepada keluarga. Cuman kan kita nggak tahu Mas Farid ya, bagaimana kehidupan keagamaan dari suami Mbak Evi ini? Ya jujur ya Pak. Dia nggak pernah sholat. Sholatnya cuma... Ya taruhlah bolong-bolong lah, kira-kira gitulah. Kadang cuma maghrib doang, terus besokannya nggak pernah sholat. Itu makanya kan juga nggak pernah berkumpul sama tetangga kiri kanan. Terus jadi ngapain di rumah? Ya cuma di rumah aja gitu. Jadi nggak pernah ngaji, nggak pernah. Inilah saya kira Mas Farid ya, kan saya banyak menjumpai dalam relasi kehidupan bermasyarakat karena sering keliling ke berbagai pelosok tanah air, saya menyaksikan ada seorang pasangan suami istri, kalau kita lihat pekerjaannya mungkin bagi kita
apa cukup ya pertanyaan kita mungkin karena kita ukur seperti kita. Kalau gitu. hitungan matematik. Iya, kalau kita ukur dengan. Tapi kemudian ketika kita tanya, Pak, maaf Pak, berapa penghasilannya sebulan ya dari pekerjaan gini? Apa jawabannya? Puji syukur yang didahulukan. Alhamdulillah Bapak penghasilan segini. Kalau untuk keluarga gimana Pak? Kira-kira cukup nggak Pak? Ya kita cukupkan. Apa maknanya kalimat itu? Maknanya kalimat itu adalah yang pertama menampakkan rasa syukur kepada sang pemberi nikmat. Yang kedua adalah memiliki sikap yang qanaah. Yang ketiga apa? Ada pengharapan mudah-mudahan dengan rasa syukur dan qanaah ini Allah memurahkan rezeki untuk masa-masa yang datang. Kalaupun nggak pada dia, tetapi pada anaknya gitu loh. Lah, karena itulah Mbak Evi, di Al-Quran itu kan banyak sekali menjelaskan pintu-pintu rezeki. Kita dalam sholat saja, satu hari itu 17 kali membaca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Apa maknanya kalau kita pahami ayat ini? Yang pertama adalah kewajiban didahulukan. Na'budu, menyembah kepada Allah. Baru yang kedua kita minta hak kita. Ya Allah, berikanlah pertolongan. Inilah maknanya. Lah, Nabi SAW itu pernah menjelaskan dalam salah satu hadisnya yang berkaitan penghargaan kepada orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi beliau menyatakan Inna Dawud alaihissalam ya'kulu min kasbiyadi. Sesungguhnya saudaraku Nabi Dawud alaihissalam itu hanya memakan atau mau makan dari hasil keringatnya sendiri. Apa maknanya? Allah tidak mengukur kadar dengan penghasilan besar, memberi rezeki kita. Rezeki tentu tidak hanya dalam bentuk materi tapi juga kesehatan, anak-anak prestasinya bagus, suami istri kehidupan rumah tangga baik. Maka caranya apa? Ketuklah ars langit ini. Caranya apa? Penuhilah tuntunan ibadah. Kalau tadi Mbak Evi menyebutkan sholatnya. Karena itulah di dalam hadis Nabi kan menjelaskan kalau Anda ingin teratur hidup Anda, maka aturlah waktu sholat Anda. Nah, Mbak Evi sampai sekarang masih tinggal di rumah Mama ya, masih ya? Sekarang saya tinggal sama mama sama adik di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Adiknya berapa tahun? Adik sekarang umur 32 tahun. 32 tahun. Nah, saya dengar katanya adiknya juga sempat dianiaya sama suami ya? Iya. Betul. Betul. Itu kenapa? Waktu itu kan adik kan lagi nonton TV. Karena suami saya merasa terganggu. Terus suami saya marah-marah. Kemudian nendang. Ditendang? Firman, kecilin suaranya, berisik tahu. Firman. Hei. Sini rapornya. Lo nggak berguna. Bukannya cari kerja lo mah di rumah aja. Pusing gua ngeliatnya. Astagfirullahaladzim, Mas Tony. Kenapa Firman kamu tendang, Mas? Enggak dong, Mas. Lihat nih adik lo nih, nggak berguna. Bisanya cuma lihat TV aja. Gua pusing. Berisik tahu. Gua mesti rahat. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu kan tahu Firman ini anaknya nggak normal. Nggak sama kayak anak yang lain, Mas. Lo nggak usah belain adik lo ya. Ya jangan males begitu berkasihani. Jaga mulut kamu ya. Kalian sama aja. Terus kemudian sampai sakit katanya. Iya, sampai sakit-sakitan. Sakitnya seperti apa? Ya maaf ya Mas Farid, Pak Ustadz. Itu dia ditendang kemaluannya. Laki-laki perempuan, adiknya laki-laki? Sampai sekarang sakit, makanya saya itu ya sedih banget. Iya. Bu Evi nggak sempat laporan gitu? Kalau menurut saya sih ini udah masuk kekerasan nih. Ya saya Sempat mau lapor ke polisi Saya nggak? mau lapor ke polisi, tapi saya takut sama keluarganya dia. Kenapa memang keluarganya dia? Ya keluarganya dia kan istilah kata juga kasar, galak. Ya, Terus ya memang gini Mas Farid ya, inilah yang saya kira pentingnya seorang suami atau seorang laki-laki menahan diri. Jadi ketika orang pernikahan harus diingat, ketika sudah menikah itu bukan ia sedang meminang persaudaraan hanya istrinya sama dia saja, tetapi menggabungkan dua keluarga. Adiknya Mbak Evi dia terima, adiknya suaminya juga Mbak Evi terima, jadi saling menerima. Itulah bagian dari
dari mengkawinkan keluarga besar. Jadi ketika orang itu pernikahan maka sedang mengkawinkan dua keluarga besar dalam jaringan bersilaturahim. Namanya saja silaturahim, itu kan membangun tali kasih sayang, orang saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong. Apalagi kalau tadi saya kira ini sudah tindakan yang keterlaluan. Hanya karena adiknya menonton TV kemudian kasar, kan tidak sepatutnya, kan cukup saja, maaf, Dek, matikan TV-nya, abang lagi mau istirahat, abang baru mulai kerja, kan seharusnya seperti itu. Apalagi kemudian sampai sakit. Ini pertama dari segi undang-undang negara melanggar dia. Dari undang-undang agama, ya tentu dia ini sangat dicela sekali karena berlaku kasar kepada adiknya. Dan itu kan berarti sama dengan menyakiti istrinya. Inilah saya kira dalam berumah tangga pentingnya kedaulatan diri, menahan diri. Ketika emosi kita meluap, Al-Quran membimbing walkadhiminal ghaidh, tahan amarah, jangan sampai meletup supaya tidak menimbulkan kezaliman dan dosa.